pengetahuan saya setelah membaca dari buku-buku sejarah yang ada di Abu Yamamah Ghufran. Kenapa harus saya ungkap? Karena sekarang ini lagi digemparkan dengan salah satu buku karya dari Habib Muhdar Assegaf, salah satu muridnya Habib Lutfi. Dia menulis buku yang namanya Cahaya dari Nusantara. Ingat ya? Dan itu dijual beli bebas di Sofi, ada banyak. Namanya bukunya itu adalah Cahaya dari Nusantara. Nah, Muhdar Assegaf ini karena dia adalah muridnya dari Habib Lutfi, dia menulis sejarah-sejarah NU dan peranan-peranan Habib terhadap berdirinya NU yang diambil dari makalah atau perkataannya Habib Lutfi. Ini perlu dikanter. Ini sebelum nanti para duriyah muassis membawa data yang puluhan tahun, manuskrip yang puluhan tahun, ya kita dulu aja. Karena tadi udah nelpon dari salah satu duriyah muassis Kiai Burhan ya. Insya Allah malam Jumat mau kesini, mau podcast di sini Pak, mau menjelaskan bahwa apa yang tertulis di bukunya Muhdar Assegaf muridnya Habib Lutfi yang mengambil dari perkataannya Habib Lutfi itu salah total. Gitu ya. Ingat, salah total. Tidak ada kaitannya, tidak ada peranannya Ba'alawi atau para habaib ketika awal mula berdirinya NU. Gitu kan? Rabi'ah Alawiyah aja berdirinya kapan? Begini, di dalam tulisan buku tersebut yang katanya Cahaya dari Nusantara yang ditulis oleh Muhdar Assegaf mengambil dari makalahnya Habib Lutfi itu begini, bahwa berdirinya NU ini tidak terlepas dari peranan para habaib, wabil khusus adalah Habib Hashim bin Yahya. Katanya begitu, yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib. Di antaranya yang disebutkan adalah Habib Hashim bin Yahya. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu. Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang tahunya adalah Habib. Harus kita kantor. Ini sebelum malam Jumat nanti dibuka sejarahnya, ya. Karena insya Allah dari duriyah muassis NU yang ada di Surabaya ini semuanya adalah murid Abu Yamamah Ghufran. Kalau nggak berani, ya monggo silahkan, tinggal buka sejarah. Buku yang ada di pesantren Uni justru yang berperan penting, yang membantu perjuangan NU ini berdiri. Kalau secara kelembagaan bukan Rabi'ah Alawiyah, tapi lembaga MA yang namanya Matlaul Anwar yang ada di Banten. Ini kalau mau jujur-jujuran, nanti kita bahas kenapa kok Matlaul Anwar ini sampai namanya redup, gitu ya. Sebentar, ya. Matlaul Anwar itu berdiri pada tahun 1916. Didirikan oleh 4 ulama Banten. Yang pertama Kiai Haji Tubagus Soleh Kenanga, yang kedua Kiai Haji Tubagus Arsad Tegal Menes, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Yasin, yang keempat Kiai Haji Mas Muhammad Abdurrahman bin Jamal. Ingat, 4 ulama ini sebagai pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama berguru kepada Syekh Nawawi dan berbarengan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Makanya ada sebagian orang mengatakan bahwa MA ini akidahnya belum, karena NU belum berdiri Pak. Artinya sebagian pengurusnya ada yang dari Muhammadiyah. Memang betul, karena waktu itu organisasi Islam Muhammadiyah lebih duluan, kan begitu, 1912. Nah, ketika NU ini mau dideklarasikan atau cikal bakalnya NU ini berdiri setelah embrio-embrio itu sudah dimunculkan, ini ada catatan. Periode pertama ya, tadi berdirinya Matlaul Anwar tahun 1916 di Menes, Banten oleh 4 ulama tadi. Periode kedua, peranan daripada Matlaul Anwar apa? Nah, pasca sebelum NU didirikan pada tahun 1926, tanggal 30 Januari sebelumnya, berarti bisa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya,
Syekh Nawawi, nih bukan Habib, dengerin. Makanya kalau orang tahu tergantung Habib Hashim bin Yahya, pret, bohong itu pembelokan sejarah. Ini lebih tua catatan ini. Syekh Nawawi Banten memerintahkan kepada Syekhona Khalil untuk mengumpulkan semua alumni Hijaz dari santri-santri Syekh Nawawi yang pernah ngaji di Makkatul Mukarramah untuk berunding, bermusyawarah untuk keberlangsungannya ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya atas restu atas restu daripada Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil akhirnya mendapatkan mandat langsung dan mengumpulkanlah seluruh alumni Hijaz yang pada waktu itu memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Tetap ini sebelum NU berdiri juga udah ada keterlibatan. Jadi Syekhona Khalil karena disuruh oleh Syekh Nawawi, akhirnya beliau menyuruh kepada Mbah Hasyim Asy'ari karena paling muda, Pak. Coba kumpulkan semua santri Syekh Nawawi. Dan itu di Surabaya, Pak. Makanya dulu pernah salah satu duriahnya dari Muas itu, loh Syekh Nawawi itu sering ke Surabaya zaman dulu. Ya pantas, Pak. Masuk akal gitu kan. Gitu kan? Akhirnya setelah semuanya alumni Hijaz itu dikoneksikan, dihubungi, maka kumpul pertama di Menes di Matlaul Anwar. Ingat nih, bermusyawarah. Ya bisa jadi mungkin membahas tentang embrionya NU dan lain sebagainya, semua termasuk kiai-kiai sepuh pada waktu itu. Singkat cerita, setelah periode kedua, ini peranan MA ya, Matlaul Anwar, belum menjadi Malnu, belum, masih Matlaul Anwar. Ketika NU sudah didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan 31 Januari 1926, karena pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama murid Syekh Nawawi, maka Mbah Hasyim Asy'ari yang ditugaskan oleh Syekhona Khalil atas restu dari Syekh Nawawi, beliau mengajak kepada teman-teman kepengurusan Matlaul Anwar untuk bergabung dengan NU karena sama-sama ilmunya satu sanad gitu. Diajaklah karena satu wadah. Dan pada waktu itu, setelah Matlaul Anwar ini karena membantu peranan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, maka beliau juga muridnya Syekh Nawawi mau bergabung dengan NU setelah didirikan menjadi Malnu. Yang asalnya Matlaul Anwar, MA doang, akhirnya setelah bergabung dengan NU karena sama-sama murid Syekh Nawawi, digantilah menjadi Malnu yang artinya Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama. Gitu ya. Terus kemudian di periode yang keempat, nah ini harus dipahami. Makanya kalau sekarang Malnu itu gak dikenal, kurang dikenal, Pak. Oke, singkat cerita begini. Sudah berjalannya waktu NU berdiri pada tahun 1953, setelah muktamar yang ada di Palembang, organisasi NU melepaskan diri dari Partai Masyumi. Ingat. Nah, ketika pada tahun itu 1953 itu ada salah satu ketua Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama itu yang namanya Uwais Abu Bakar. Ya. Karena Uwais Abu Bakar ini dia menjadi anggota dewan yang diusung oleh Partai Masyumi pada waktu itu. Sementara NU setelah muktamar di Palembang melepaskan organisasinya dari Partai Masyumi, akhirnya seorang yang bernama Uwais Abu Bakar ini tidak mau keluar dari Masyumi karena dia diusung oleh Masyumi. Yang pada akhirnya yang sekian tahun Matlaul Anwar sudah menjadi Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama, karena ada beda pandangan dengan NU gara-gara ketuanya yang bernama Uwais Uwais Abu Bakar tadi, akhirnya Malnu dilepas kembali menjadi MA, Matlaul Anwar. Itu atas restu 4 habaib, bohong itu pembelokan sejarah. Karena di sini ada kurunnya, ada periodenya, tidak ada satupun catatan dari peranan Habib. Walaupun dia alasannya kata Habib Lutfi, cuman kan Maulana Habib Hashim bin Yahya ini gak mau dicatat. Dengerin, Habib Ali Kuitang itu dari dulu setelah NU berdiri gak mau dia masuk ke organisasi NU. Habib Ali Kuitang mau memproklamirkan dirinya sebagai warga Nahdiyin itu setelah muktamar yang ada di Bandung tahun 1933. Itu pun karena dorongan gitu, karena Utsman bin Yahya pada waktu itu melarang keras bagi mereka
bikin buku yang namanya buku yang tadi. Kalau orang bijak sebagai ketua Jatman seharusnya tanya dulu dong sama Duriyah Muassis yang menyimpan manuskrip sampai dini hari. Jangan pok tolorong bahasa Sunda mah. Ini kan bahaya. Kaderisasi kader-kader NU yang akan datang itu gak akan paham sejarah ini. Coba kalau kita tanya, mau NU-nya, mau Bansernya, mau Ansornya, pernah kenal dengan peranan Haji itu Bagus Soleh Kenangan? Pernah kenal dengan peranan Haji itu Agus Arsad Menes? Pernah kenal gak dengan peranan Haji Muhammad Yasin? Pernah kenal gak dengan peranan Haji Muhammad Abdurrahman? Ini teman-teman kawan Hasim Asy'ari ketika mondok di Syekh Nawawi. Ini adalah pengurus-pengurus pertama yang mendirikan MA atau Lembaga Matlaul Anwar, yang kemudian hari setelah NU didirikan menjadi Malnu Matlaul Anwar di Nahdlatul Ulama, yang artinya pendidikan, lembaga pendidikan Matlaul Anwar ini adalah mendorong perjuangan daripada Nahdlatul Ulama. Ini kok bisa jadi nanti ada pembohongan yang besar lagi. Tapi sayang Pak, sayang. Kadang-kadang saya mikir, dan tidak ada ketegasan dari pengurus besar NU ya. Kok dibiarkan? Pembelokan sejarah ini kok dibiarkan? Masya Allah. Maka begini, saya ingat beberapa tahun yang lalu pernah kejadian ketika Menko Polhukamnya itu siapa? Yang terjadi penusukan, ngapunten. Ya, saya begitu lihat beritanya, kok penusukan ini di Universitas Matlaul Anwar. Memang sekarang NU-nya sudah dibuang, ya gara-gara itu Uwais Abu Bakar. Kita mempelajari sejarah seperti itu biar kita paham. Oh ingat, sebesar apapun, setua apapun yang namanya organisasi, pasti ada orang-orang yang pihak ketiga. Nyatanya betul, ketika MA Matlaul Anwar yang diserang menjadi Malnu Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama, akhirnya ada salah satu oknum karena tidak mau keluar dari Masyumi, sementara NU keluar dari Masyumi, akhirnya NU-nya dibuang, jadi MA kembali, Matlaul Anwar kembali. Padahal itu sudah pas ketika Hasim Asy'ari bergabung dengan Matlaul Anwar pada waktu itu yang menjadi Malnu. Kan terjadi tuh penusukan pada waktu itu, dan itu ada di tempatnya setelah beliau mengisi di Matlaul Anwar. Serius itu, saya langsung ingat, iya ini sejarah besar ini Menes ini. Sejarah yang hampir dilupakan. Banten, Menes Banten. Terus orang Banten gitu kan, ketika kita Masya Allah itu kita punya founding father yang luar biasa nih ulamanya, masih ada kok yang bela-bela Ba'alawi terus. Artinya kalau kita lihat peranan ulama-ulama kita, dan ngapunten, walaupun di tahun 1953 setelah muktamar di Palembang NU keluar dari Masyumi, kemudian dari Matlaul Anwar di Nahdlatul Ulama, karena tidak sepaham, ketuanya saja sebenarnya yang tidak paham itu, Uwais Abu Bakar itu, akhirnya Malu ini tetap kembali lagi menjadi MA. Tapi ingat, pengurus-pengurus dan yang lain dan kiai-kiai sepuh yang ada di Banten tetap membantu NU pada waktu itu. Artinya Malu ini masih berfungsi secara maknawinya, begitulah pergerakannya. Maka heran di tahun-tahun ini, karena saya lihat buku itu dikeluarkan pada tahun 2022, pas corona atau mungkin sebelum corona, ada sejarah mengatakan pendiri NU ini tidak berani mendirikan kecuali ada restu dari 4 Habib. Itu pun sampai secara luas disebarkan. Ini harus bertanggung jawab. Lihat aja nanti ya manuskrip yang dibawa oleh muassis Duriyah Muassis NU yang dari Surabaya, karena kami sudah mengontek sama beliau-beliau, bagaimana pendapat jenengan nih. Itu salah total, itu gak ada dalam catatannya. Kan begitu, kita pikir dong, Robito Alawiyah sendiri pun berdirinya kapan? Kan begitu. Jadi benar, saya ingat, jadi memang ada grand design yang memang sengaja sebenarnya. Dan lagi-lagi ini adalah propagandanya Belanda. Maka jangan kaget ketika warga masyarakat Indonesia seakan-akan mengagungkan Habib berlebihan. Wong Duriyah Nabi kok. Makanya saya berani sepanjang sejarah min qarnin ila qurunin, dari masa ke masa belum pernah ada kelompok-kelompok yang memproklamirkan dirinya sebagai Duriyah Rasul kecuali para habaib. Kan lucu. Para sahabat Nabi yang ada duriyahnya, para tabi'in yang punya duriyah, tabi'ut tabi'in yang punya dari duriyah, para imam madhab yang punya duriyah, tidak pernah tuh memproklamirkan saya adalah cucu Nabi. Cuman klan Ba'alawi sepanjang sejarah yang gemar memproklamirkan dirinya sebagai duriyah Rasul. Kan gitu. Sok bukalah dalam sejarah. Nah ini harus kita waspadai. Yang ngeri lagi itu Pak, Masya Allah, kalau nantilah kalau ada orang-orang dari Ansor belajar sejarah NU itu harus utuh,
Bukan berarti kita ini paham sejarah, tidak, kita juga masih belajar. Tapi kalau sampai beloknya berlebihan, 360 derajat beloknya, ya kita salahkan. Nah gitu, sejarahnya Masya Allah. Gak ada nih Napaktilas NU nih, lihat ya. Napaktilas NU ini pernah dibawa oleh Abu Yamamah Magufron pasca Muktamar Jombang 2015. Langsung disodorkan kepada